Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigis Kotrunanda dari program studi PGSD, NPM-nya 037121053, Universitas Pakuan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang simetri putar dan simetri lipat. Nah, pertama yang saya akan jelaskan itu adalah simetri putar. Apa sih itu simetri putar? Nah, simetri putar ini adalah yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar. Nah, di belakang saya telah membuat 10 bangun datar, yaitu ada persegi panjang, jajar genjang, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, kemudian segitiga sama sisi, sebelah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang simetri putar, dan yang pertama saya jelaskan tentang persegi. Di sini saya telah membuat pola seperti persegi dan telah membuat sudutnya yaitu A, B, C, dan D. Simpelnya, simetri putar ini adalah kita akan memutar bangun datar ini. Apakah setiap putaran itu akan mengikuti polanya atau tidak? Jika mengikuti pola, dia akan terhitung. Jika tidak mengikuti pola, setiap putarannya dia tidak akan terhitung. Nah, persegi ini sebelum diputar telah terhitung 1. Kemudian, mari kita putar. Putaran, nah masih mengikuti pola dan terhitung 2. Masih mengikuti pola, terhitung 3. Masih mengikuti pola, terhitung 4. Nah, jika kembali lagi ke awal, dia tidak dihitung, gitu. Maka, persegi memiliki 4 simetri putar. Selanjutnya, ada persegi panjang. Ini sama, saya telah membuat polanya dan sudah menandai sudutnya A, B, C, dan D. Dan persegi panjang pun sama, telah terhitung sebelum diputar, telah terhitung 1. Mari kita putar. Dia tidak mengikuti pola. Dia mengikuti pola, terhitung 2. Dia tidak mengikuti pola, tidak dihitung ya. Karena kembali ke awal tidak dihitung. Jadi, persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Kemudian ada jajar genjang. Di sini sama seperti sebelum-sebelumnya, membuat polanya dan ada sudut-sudutnya A, B, C, dan D. Nah, jajar genjang sebelum diputar telah sudah terhitung 1. Mari kita putar. Putaran pertama, dia tidak mengikuti pola. Putaran kedua, dia mengikuti pola, terhitung 2. Ketiga, tidak ada. 4 tidak ada. Jadi, jajar genjang mempunyai 2 simetri putar. Nah, kemudian ada segitiga sama kaki. Sama seperti sebelumnya, saya telah membuat polanya dan memberikan sudut-sudutnya. Nah, segitiga sama kaki pun sebelum diputar telah terhitung 1 ya. Mari kita putar. Tidak mengikuti pola, tidak mengikuti pola, tidak mengikuti pola. Ya. Jadi, segitiga sama kaki hanya mempunyai 1 simetri putar. Kemudian ada segitiga siku-siku, sama seperti sebelumnya saya telah membuat polanya dan membuat sudut-sudutnya. Segitiga siku-siku pun sama, sebelum diputar telah terhitung 1. Mari kita putar. Tidak mengikuti pola, tidak mengikuti pola, tidak mengikuti pola, dan tidak mengikuti pola. Jadi, segitiga siku-siku hanya memiliki 1 simetri putar. Selanjutnya ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi sebelum diputar telah terhitung 1. Mari kita putar. Mengikuti pola, terhitung 2. Mengikuti pola, terhitung 3. Jadi, segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri putar. Selanjutnya ada belah ketupat, sama seperti sebelumnya, dan belah ketupat pun telah terhitung 1 sebelum diputar. Mari kita putar. Tidak mengikuti pola, terhitung 2. Tidak mengikuti pola. Jadi, belah ketupat mempunyai 2 simetri putar.
Selanjutnya ada layang-layang, sama seperti sebelumnya, sudah mempunyai pola dan sudut, dan layang-layang pun telah terhitung 1 sebelum diputar. Mari kita putar sekarang. Tidak mengikuti pola, tidak mengikuti pola. Jadi layang-layang hanya mempunyai 1 simetri putar. Selanjutnya ada trapesium, sama seperti sebelumnya sudah mempunyai pola dan diberikan sudut-sudutnya A, B, C, dan D. Dan trapesium telah terhitung 1 sebelum diputar. Sekarang mari kita putar. Dia tidak mengikuti pola. Jadi trapesium hanya mempunyai 1 simetri putar saja. Terakhir ada lingkaran, mari kita putar. Lingkaran terus berputar pada polanya sehingga lingkaran mempunyai simetri putar tak terhingga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simetri lipat. Nah, apa sih itu simetri lipat? Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar yang membaginya sama besar. Garis yang membagi dua bangun datar secara kongruen disebut garis simetri atau sumbu simetri lipat. Jadi intinya pas dilipat itu sumbunya itu atau sudutnya itu harus saling bertemu gitu. Nah, di sini di belakang saya sudah membuat 10 bangun datar lagi, yaitu ada persegi panjang, jajar genjang, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Saling bertemu 1, 2, 3, dan 4. Jadi persegi mempunyai 4 simetri lipat. Selanjutnya ada persegi panjang. Nah, kita mulai bertemu, terhitung 1, terhitung 2. Jadi persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat. Selanjutnya jajar genjang. Mari kita lipat. Tidak bertemu. Jadi jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya ada segitiga sama kaki. Bertemu 1, tidak bertemu. Jadi segitiga sama kaki mempunyai 1 simetri lipat. Selanjutnya ada segitiga siku-siku. Mari kita lipat. Tidak bertemu. Jadi segitiga siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya segitiga sama sisi. Mari kita lipat. Bertemu 1, bertemu 2, tidak bertemu. Jadi segitiga sama sisi mempunyai 2 simetri lipat. Selanjutnya ada belah ketupat. Mari kita lipat. Bertemu 1, bertemu 2. Jadi belah ketupat mempunyai 2 simetri lipat. Ini ada layang-layang. Mari kita lipat. Bertemu 1, tidak bertemu. Jadi layang-layang mempunyai 1 simetri lipat. Kemudian ada trapesium, mari kita lipat. Bertemu 1, tidak bertemu. Jadi trapesium hanya memiliki 1 simetri lipat. Terakhir ada lingkaran, mari kita lipat. Bertemu. Karena lingkaran tidak mempunyai sudut, jadi lingkaran mempunyai simetri lipat yang tak terhingga. Sekian yang saya sampaikan materi simetri lipat dan simetri putar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.